Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Metro semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Dewi Mustika Magister Komunikasi Islam. Dan kali ini saya sedikit menyampaikan cerita dari seorang yang sangat berbakti pada kedua orang tua, kepada ibunya. Kisah ini terjadi ketika zaman Rasulullah, tetapi orang ini tidak dikatakan sebagai golongan sahabat. Kenapa? Karena beliau tidak pernah bertemu langsung, walaupun pernah berusaha untuk menemuinya. Namun ketika sampai di rumah Rasulullah sedang dalam keadaan tidak di rumah. Jadi beliau tidak bisa bertemu dengannya. Orang ini termasuk dalam golongan para tabiin, yaitu orang yang pernah bertemu kepada sahabat, namun belum pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah kisah dari Uwais Al-Qarni. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan kala itu. "Anakku," ibunya berkata kepada Uwais, "mungkin ibu tidak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," pinta ibunya kepada Uwais. Uwais tercengang. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan ketika melaksanakan perjalanan. Namun Uwais ini adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan. Tetapi Uwais terus berpikir mencari jalan keluarnya. Kemudian dibelilah seorang anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak memungkinkan pergi naik haji naik lembu. Ternyata Uwais Al-Qarni membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Mungkin makin hari anak lembu itu makin besar dan makin besar pula tenaga yang diperlukan oleh Uwais Al-Qarni untuk menggendongnya. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata itu adalah untuk melatihnya untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Lalu, bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukup ridho dari ibu yang akan membawaku masuk surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Dan itu merupakan hikmah dari bulatan kecil itu merupakan yang disisakan untuk menjadi tanda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali si Uwais Al-Qarni tersebut. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul
kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia untuk berdoa kepada Allah untuk mendoakan kalian berdua. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau mengamburkan kekayaan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada sedikit cerita tentang kehidupan Uwais Al-Qarni. Pemuda bernama Uwais Al-Qarni ini tinggal di negeri Yaman. Uwais adalah seorang yang terkenal fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup bersama ibunya yang telah tua lagi lumpuh. Bahkan mata ibunya telah buta. Kecuali ibunya, Uwais Al-Qarni tidak memiliki siapa-siapa lagi. Hanya ibunya saja keluarganya di dunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja mencari nafkah dengan menggembalkan domba-domba pada waktu siang hari. Upah yang diterimanya cukup untuk buat nafkahnya dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dia dan ibunya. Demikianlah pekerjaan Uwais Al-Qarni setiap harinya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi mendapatkan cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW? Akhirnya, kerinduan kepada Nabi SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ditahan lagi. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni, walaupun telah uzur, merasa terharu dengan ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau pulang. Betapa gembiranya Uwais Al-Qarni mendapatkan izin dari ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, ketupnya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Betapa kecewa hati Uwais, dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi saat beliau di Madinah, menunggu Nabi pulang dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang, wahai anakku. Dan mungkin itulah sedikit cerita tentang Uwais, seorang tabi'in Uwais Al-Qarni yang berbakti kepada ibunya. Banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.